Apakah bisa membuat PT tanpa modal? Oke, kita jelasin. PT tanpa modal adalah sebuah istilah yang kerap didengar di dunia bisnis, dan yang percaya dan ada yang tidak percaya dengan kebenarannya. Namun PT tanpa modal itu benar-benar ada ataupun hanya sebuah mitos berkala? Oke, PT tanpa modal adalah sebuah bentuk usaha yang dibentuk memerlukan modal awal untuk memulai bisnis. Biasanya, perusahaan jenis ini akan menjalani kerjasama dengan pihak lain untuk mendapatkan modal awal. Namun, apakah benar-benar tidak memerlukan modal? Salah satu kelebihan PT tanpa modal adalah tidak memerlukan modal awal yang besar. Selain itu, dengan memiliki mitra bisnis yang baik, perusahaan dapat memperoleh modal dengan lebih mudah dan cepat. Namun tetap saja ada resiko yang perlu diperhatikan. Resiko PT tanpa modal, meskipun tidak memerlukan modal awal yang besar, PT tanpa modal tetap memiliki risiko yang perlu diperhatikan. Risiko besar adalah terkait dengan kerjasama dengan mitra. Selain itu, ada juga risiko terkait dengan hukum dan perizinan dalam bisnis. Contoh PT tanpa modal. Beberapa contoh PT tanpa modal yang sukses di Indonesia adalah Gojek dan Tokopedia. Kedua perusahaan ini memulai bisnisnya tanpa modal dan hanya mengendalikan kerjasama dengan para mitra. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua bisnis dapat menggunakan model ini. Nah, itulah tentang apakah PT bisa tanpa modal. Analisa waktu dan tahapan dalam proses pembuatan PT. Beberapa lama proses pembuatan PT. Oke, pembuatan PT itu adalah suatu kegiatan yang memerlukan banyak tahapan dan proses waktu yang cukup lama. Akan dijelaskan tahap-tahapan dan bermulai untuk membuat PT. Memiliki bentuk perusahaan. Memiliki bentuk perusahaan adalah tahapan pertama dalam pembuatan PT. Pada tahapan ini harus dipilih apakah perusahaan yang akan didirikan berbentuk PT atau CV. Pemilihan ini mempengaruhi segala aspek perusahaan seperti perpajakan dan kepemilikan saham. Membuat akta pendirian. Membuat akta pendirian adalah tahapan kedua dalam proses pembuatan PT. Pada tahapan ini dilakukan pendirian badan hukum perusahaan. Akta pendirian harus diberikan di hadapan notaris dan membuat informasi tentang perusahaan seperti nama, alamat, dan tujuan. Membuat surat keputusan. Membuat surat keputusan adalah tahap ketiga dalam proses pembuatan PT. Pada tahap ini dibuat surat keputusan oleh Menteri Hukum dan HAM berupa surat keputusan tentang persetujuan pendirian PT. Surat ini diperlukan untuk mendapatkan pengesahan dan pihak berwenang. Mendapatkan NPWP adalah tahapan keempat dalam proses pembuatan PT. Pada tahap ini perusahaan harus mendaftarkan nomor pokok wajib pajak dan meresmikan pembayaran pajak. NPWP diperlukan untuk melakukan transaksi keuangan dan pajak. Nah, itulah tentang proses pembuatan PT.